PT Hutama Panorama Sitinjau Lawi atau HPSL selaku badan usaha pelaksana yang dibentuk oleh konsorsium PT Hutama Karya Persero dan PT Hutama Karya Infrastruktur melaksanakan groundbreaking proyek pembangunan flyover Panorama 1 Sitinjau Lawi 1 Sabtu 3 Mei 2025 di Lubuk Paraku, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan strategis ini dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade, Anggota Komisi 5 DPR RI Ziko Rolanda, Gubernur Sumbar dan Wali Kota Padang. Turut hadir Direktur Operasi 1 Hutama Karya Agung Fajarwanto, Direktur Operasi 3 Hutama Karya Kuncoro, Direktur Operasi 1 HKI Fatma Dewi Setiawati, dan Direktur HPSL Michael AP Rumenser dan Komisaris HPSL Busmar Zuriantomi. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan tahapan realistis implementasi proyek ini kepada masyarakat. Meskipun sudah dilaksanakan groundbreaking, tetapi masih ada proses pembebasan lahan dan persetujuan desain. Pagi ini kita mulai pekerjaan flyover Sitinjau Lawi yang 1. Tahap pertama. Prosesnya memang masih akan sedikit panjang karena lahan belum mulai dibebaskan. Ada jadi 10,1 hektar itu bentuknya adalah lahan masyarakat yang harus dibebaskan. Proyek ini utamanya sebetulnya berawal dari bagaimana mengurangi kecelakaan yang selama ini sering terjadi di ruas ini. Tapi di samping itu, kali ini adalah ruas utama untuk masuk ke pelabuhan Teluk Gayur dari beberapa kota kabupaten sekitar. Ini juga pasti selain untuk mengurangi resiko, juga pasti untuk lebih memperlancar pertumbuhan ekonomi untuk Kota Padang. Direktur HPSL Michael AP Rumenser menjelaskan bahwa proyek ini telah memasuki fase normal dengan diterbitkannya surat perintah mulai kerja atau SPMK pada 14 April 2025 lalu yang menandai dimulainya tanggal efektif KPBU sehingga persiapan pembangunan proyek ini sudah resmi berjalan. Proyek flyover Panorama 1 Sitinjau Lawi 1 akan menjadi infrastruktur vital yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Solo. Flyover Sitinjau Lawi 1 ini terdapat panjang penanganan sepanjang 2,7 km yang terdiri dari at grade sepanjang 1 km dan jembatannya sepanjang 1,7 km. Jembatan di sini ada 4 jembatan. Jembatan pertama, jembatan 1 sepanjang 135 meter merupakan jembatan air girder beton. Kemudian jembatan 2 sepanjang 150 meter juga menggunakan air girder. Kemudian jembatan 3 adalah merupakan jembatan yang terpanjang sini dengan konstruksi balance cantilever yang melengkung sepanjang 380 meter. Dan kemudian jembatan yang keempat adalah jembatan ekstradus, kabel stay ekstradus dengan panjang 333 meter. Jadi demikian konstruksi dari proyek ini. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, turut memberikan dukungan terhadap proyek strategis ini dan menyatakan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur untuk Sumatera Barat. Mohon dukungan seluruh masyarakat Sumatera Barat bantu pemerintah provinsi agar sekali lagi ini bisa kita eksekusi dengan cepat. Proyek dengan nilai investasi sebesar 2,7 triliun rupiah ini memiliki masa konsesi 12,5 tahun yang terbagi menjadi 2,5 tahun masa konstruksi dan 10 tahun masa layanan. Setelah groundbreaking ini, HPSL akan melanjutkan proses tender kontraktor pelaksana dan menyelesaikan penyusunan desain yang dilanjutkan dengan proses konstruksi. Kemudian HPSL akan melakukan preservasi jalan dan jembatan selama 10 tahun masa layanan setelah masa konstruksi berakhir. PT Hutama Panorama Sitinjau Lawi sebagai entitas baru yang dibentuk khusus untuk proyek ini membawa kompetensi solid dari induk perusahaannya yakni PT Hutama Karya. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Para pekerja rumah makan di Serdang Bedagai meminta Pengadilan Tinggi Medan untuk menunda eksekusi lahan rumah makan mereka lantaran susahnya mencari pekerjaan saat ini. Sejauh ini pengajuan peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia atas kasus tersebut masih bergulir. Dengan menggunakan pengeras suara dan membawa spanduk tuntutan, para pekerja menyuarakan tuntutannya agar tidak kehilangan mata pencaharian tempatnya bekerja yang sudah puluhan tahun ini. Kan rumah makan ini memberikan manfaat dari segi penghasilan ya. Banyak Pak manfaatnya Pak. Ya. Jadi kedatangan Bapak Ibu kemari
kami hargai. Dan kemudian Bapak Ibu keberatan dengan eksekusi kupon yang artinya itu menutup mata pencarian Bapak Ibu. Jadi aspirasi Bapak Ibu di sini kami tampung, nanti akan kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Serapa agar memikirkan kembali ini tentang eksekusi yang akan dilakukan tanggal 30 April. PK kita yakin ya, kita datang kemari meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk segera ya membatalkan rencana eksekusi tanggal 30 April tahun 2025. Karena apa? Yang pertama, saat ini Rumah Makan Simpang 3 lagi mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, upaya hukum luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tahapan-tahapan eksekusi yang seharusnya dilakukan oleh pihak pengadilan ini nggak dilakukan. Wah, pelaksanaan eksekusi itu wajib pakai tahapan. Yang pertama, unmanning, constatering, data sita, pengosongan, dan sebagainya. Tapi ini nggak dilakukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. DPRD Kabupaten Pesisir Barat gelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-12 Kabupaten Pesisir Barat. Beberapa program prioritas seperti akses Jalan Waiharu menjadi sorotan utama. Dalam paripurna istimewa ini, Pemkab Pesisir Barat menyampaikan beberapa komitmen prioritas untuk pembangunan Pesisir Barat. Salah satunya terkait wilayah terisolir Waiharu. Pemkab Pesisir Barat menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan akses jalan dan jembatan untuk masyarakat Waiharu. Tak hanya itu, rapat ini juga membahas peningkatan potensi pariwisata yang ada di Pesisir Barat. Garis pantai sepanjang 200 km lebih diharapkan bisa membantu mendongkrak perekonomian daerah, terutama di masa efisiensi anggaran yang terjadi belakangan. Ketua DPRD Pesisir Barat Muhammad Emir Lil Ardi atau kerap disapa Edo menegaskan terkait pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Pemkab untuk menentukan program prioritas bagi masyarakat Pesisir Barat. Selain itu, DPRD yang memiliki fungsi pengawasan juga akan terus memantau program yang dijalankan Pemkab agar semua program bisa tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kabupaten Pesisir Barat ini kan mempunyai visi sejahtera, maju, madani, religius, dan itu dibutuhkan kolaborasi, kerjasama serta komitmen di antara kebijakan ini. Jadi tentunya diharapkan visi misi program yang berorientasi kepada masyarakat tersebut dapat kita perjuangkan secara maksimal. Apabila terdapat program-program pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, tentu fungsi pengawasan di situ akan kita jalankan seperti itu. Tetapi kita juga objektif, apabila program-program tersebut bermanfaat untuk masyarakat, mengapa kita tidak mendukung seperti itu? Dari Pesisir Barat Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Kedatangan Bupati Musi Banyuasin, HM Toha, disambut oleh para pimpinan pondok pesantren saat menggelar silaturahmi serta halal bihalal bersama Dewan Pengurus Daerah Forum Pondok Pesantren yang digelar di Pondok Pesantren Hidayatul Fudola, Wali Songo, Kecamatan Sungai Lilin, Selasa 29 April 2025. Bupati Musi Banyuasin, HM Toha, memberikan apresiasi terhadap pendidikan di pondok pesantren, sebab pondok pesantren merupakan wadah untuk menanamkan akhlakul karimah bagi putra-putri bangsa dalam melaksanakan pendidikan ilmu agama serta ilmu pengetahuan. Yang pertama, silaturahmi halal bihalal. Saya diundang tokoh atau Forum Komunikasi Pondok Pesantren se-Kabupaten Musi Banyuasin. Intinya silaturahmi yang selama ini jauh sebelumnya saya sering kesini. Setelah saya terpilih, saya datang ke sini menjumpai rekan kita, tidak lebih daripada itu. Ya, harapan Bapak kepada seluruh pesantren yang ada di Muba ini, Pak? Harapan saya kepada pondok pesantren yang ada di Muba, tetap semangat membela, mengajari anak kita di bidang agama. Oleh karena awal atau dasar pendidikan anak-anak kita harus dibekali dengan agama, sehingga anak-anak kita bermoral dan terhindar dari narkoba, terhindar dari slot dan
hal-hal lain yang tidak berguna. Usai menggelar silaturahmi serta halal bihalal, Bupati mengajak seluruh pimpinan pondok pesantren serta ulama untuk berfoto bersama sebagai wujud kedekatan antara ulama dan umaro di Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Adanya upaya meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan melalui surat yang ditandatangani sejumlah purnawirawan TNI dinilai melanggar konstitusi atas dasar pemikiran yang tidak baik. Seperti diketahui, pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipilih secara konstitusi dan mempunyai legitimasi yang sangat kuat. Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pembina Pusat Paguyuban Keluarga Besar PKB Puja Kusuma, Eko Sopianto, pada acara halal bihalal yang dilaksanakan di Pendopo Agung Puja Kusuma di Desa Bangunsari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Selasa 29 April siang. Sehingga pemikiran sejumlah tokoh purnawirawan yang sudah dianggap sepuh ini diharapkan tidak usah diikuti karena dianggap bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Puja Kusuma wajib melawan upaya-upaya pemakzulan. Puja Kusuma siap mengawal pemerintahan Prabowo Gibran hingga 2029, di mana saat ini duit tunggal Prabowo Gibran telah menunjukkan sejumlah kerja yang luar biasa. Swasembada beras hingga bisa mengekspor beras ke negara lain, hingga penegakan hukum yang berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya koruptor yang ditangkap. Kalau para jenderal, sepuh-sepuh jenderal purnawirawan punya pemikiran seperti itu, ya saya rasa mereka seperti anak balita kembali. Maka kepada seluruh rakyat Indonesia, pemikiran para purnawirawan jenderal tersebut saya rasa tidak usah diikuti karena bertentangan dengan undang-undang kita dan tentunya bertentangan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka itu harus kita lawan. Dalam kegiatan halal bihalal Paguyuban Keluarga Besar Puja Kusuma, hadir pengurus Dewan Pimpinan Pusat, sejumlah pimpinan wilayah seperti Provinsi Sumut, Aceh, dan Banten, serta seribuan pengurus dan anggota Puja Kusuma. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Tentara Manunggal Masuk Desa atau TMMD yang ke-124 tahun 2025 digelar di Desa Karang Agung, Kecamatan Simpang, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Rangkaian acara dimulai dengan pelaksanaan upacara di lapangan sepak bola Desa Karang Agung. Dilanjutkan dengan penanaman pohon secara simbolis oleh Bupati Oku Selatan dan Dandim 0403 Oku, Kajari, dan Kapolres Oku Selatan. Tak hanya itu, berbagai acara seperti peninjauan pembangunan MCK sebanyak 2 unit, rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 2 unit, sumur bor sebanyak 5 titik, dan pembukaan jalan dengan panjang 11 km dan lebar 7 meter. Dengan diadakannya TMMD ini diharap mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Jadi untuk tahap awal kita buka, karena memang rencana kita untuk shortcut ke wilayah jalan nasional di Kabupaten Oku Timur ini sudah diajukan ke Pak Gubernur Sumsel. Insya Allah jalur ini nanti akan tembus ke Pemkab Oku Timur. Dilaksanakan kembali karena ini merupakan jalan alternatif penghubung 2 kabupaten antara Oku Timur dan Oku Selatan menuju ke jalan nasional. Kepada masyarakat yang pasti kami pemerintahan Kabupaten Oku Selatan berharap kerjasama dan dukungannya karena kita melakukan kegiatan ini semua tidak lain dan tidak bukan demi untuk masyarakat dalam hal menunjang perekonomian dan mengeluarkan hasil bumi. Harapan kami selaku Kodim 0403 Oku, Korem Gapo 044 bisa membantu pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan potensi wilayahnya dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Oku Selatan. Dipilihnya lokasi jalur di sini tentunya pertama adalah aspirasi dari masyarakat, di mana di sini kita lihat sendiri bahwa penghasil buminya lumayan besar dari jagung dan sawah itu sangat besar. Cuman kendalanya adalah transportasi. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin menggelar peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Musi Banyuasin HM Toha bersama Wakil Bupati Rohman
digelar di Gedung Oprum di lingkungan Pemda Musi Banyuasin Selasa 6 Mei 2025. Berbagai stand serta pameran ditampilkan untuk memeriahkan Hari Pendidikan Nasional ini. Acara yang dihadiri oleh ribuan pelajar dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta sekolah menengah atas, dan dinas instansi di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Untuk meningkatkan mutu pendidikan serta komitmen nyata, Pemda Musi Banyuasin juga melakukan MOU dengan Universitas Sriwijaya untuk menyelenggarakan kelas kerjasama program Magister Pendidikan Khusus bagi para ASN, serta pelajar asal Musi Banyuasin, dan juga MOU dengan PT Digital Gasing Edukasi. Pertama kita mengingati Hari Pendidikan di tanggal 25 ini, tanggal 2 Mei 2025, Kabupaten Musi Banyuasin, berikut OPD, dalam ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kesempatan ini kita membagi seperangkat alat sekolah berjumlah 9.000 lebih itu bagi anak sekolah yang kurang mampu. Hari ini merupakan Hari Pendidikan. Insya Allah hari ini bukan merupakan hari ritual atau peringatan doang, tapi kita bangkitkan pendidikan di Kabupaten Muba khususnya untuk Indonesia umumnya. Mudah-mudahan anak Muba maju lebih cepat dan lebih cerdas lagi. Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin juga menyerahkan bantuan seragam sekolah serta perlengkapan belajar kepada 9.534 siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pemberian beasiswa. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2025-2029. Dalam nota kesepakatan tersebut, DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Batanghari sepakat akan memprioritaskan program pemerintah pusat, yakni masalah ketahanan pangan serta mewujudkan visi misi Batanghari super tangguh. Rapat paripurna dengan agenda penandatanganan kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Rahmat Hasrofi. Dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung Aula DPRD Batanghari, Kepala Daerah bersama Dewan sepakat terhadap rancangan awal Ranwal RPJMD Kabupaten Batanghari tahun 2025-2029. Nota kesepakatan rancangan awal RPJMD tersebut ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD Batanghari yang didampingi oleh Wakil Ketua 1 dan 2, serta disaksikan langsung seluruh anggota Dewan dan tamu undangan lainnya. Hari ini adalah jadwal gitu penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD. Sehingga kemarin sudah untuk pembahasan yang jelas RPJMD itu tetap berasumsi dari visi-misi Bupati. Dan itu tetap satu linear juga dari RPJP ataupun dari pusat Cita turunannya dari situ. Menyepakati rancangan awal RPJMD Kabupaten Batanghari untuk tahun 2025-2029. Mudah-mudahan RPJMD ini semakin jelas indikatornya sehingga nanti kinerja pemerintah daerah dapat diawasi, dapat diukur oleh DPRD sebagai wakil masyarakat yang bertugas untuk menjamin bahwa apa yang dirasakan pemerintah itu sesuai dengan baiknya atau sebagaimana indikator yang telah ditetapkan. Sementara dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Batanghari mengaku akan lebih selektif lagi dalam membelanjakan keuangan negara. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga akan mencarikan solusi dalam melanjutkan pembangunan proyek-proyek strategis yang belum terselesaikan demi kemajuan ekonomi masyarakat. Dari Batanghari Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Rektor Universitas Negeri Medan Unimed beserta jajaran Wakil Rektor meninjau langsung ke lapangan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes tahun 2025 untuk memastikan pelaksanaan UTBK SNBT di Unimed. UTBK SNBT tahun 2025 serentak dilaksanakan mulai Rabu 23 April lalu di 74 pusat UTBK secara nasional. Pada hari pertama pelaksanaan UTBK, Rektor Unimed beserta jajaran Wakil Rektor meninjau langsung ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan UTBK SNBT di Unimed berlangsung dengan lancar. Adapun pelaksanaan UTBK SNBT di Unimed berlangsung selama 11 hari, mulai 23 April hingga 4 Mei 2025. Dilaksanakan di 13 lokasi ujian yang terbagi 10 lokasi ujian di Unimed, 3 lokasi di tempat mitra UMSU, SMA Negeri 7 Medan, dan SMK Negeri Percut Setuan.
Rektor Unimed Profesor Baharudin menyampaikan bahwa siswa-siswi yang memilih untuk mengikuti UTBK SNBT di Unimed sebanyak 17.993 peserta. Sementara jumlah pendaftar yang memilih Unimed sebagai tujuan studi melalui jalur SNBT ada 25.196 orang yang tersebar dalam 57 program studi S1, D4, dan D3 Teknik Mesin. UTBK SNBT 2025 diikuti oleh siswa lulusan SMA, MA, SMK tahun 2023, 2024, dan 2025, serta lulusan paket C dengan maksimal usia 25 tahun per 1 Juli 2025. UTBK ini merupakan syarat utama untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes SNBT agar masuk PTN di Indonesia. Kuota mahasiswa yang diterima di Unimed sebanyak 11.652 orang, sedangkan melalui jalur SNBT ada 5.862 calon mahasiswa baru. Ya, alhamdulillah hari ini mulai dari persiapan sampai pelaksanaan sampai detik ini tidak ada gangguan apapun. Baik internetnya seluruhnya aman, segi pengawas semuanya aman. Dan kita sudah lihat tadi agak tenang dan memang itu amanah dari sana bahwa jangan sampai yang ujian itu tidak aman dan nyaman. Itu selalu diingatkan tuh, jangan sampai terganggu. Program studi dengan jumlah peminat terbanyak antara lain PGSD, Teknik Mesin, Manajemen Konstruksi, Bimbingan Konseling, dan Ilmu Gizi. Pengumuman hasil SNBT akan dilakukan secara daring pada 28 Mei 2025 pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.